Halo teman-teman, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Faith Tidak Tentu Mahu. Hari ini karena saya tidak ada kerjaan jadi saya mau buat video dulu teman-teman. Saya ada ide untuk buat video biografi tentang pahlawan-pahlawan, karena saya jarang menemukan ada video-video biografi tentang pahlawan-pahlawan kita begitu, atau orang-orang penting begitu, karena ini sangat penting teman-teman. Bagaimana kita ingat sejarah kita, sejarah bangsa kita, perjuangan pahlawan-pahlawan kita begitu, untuk bangsa ini sampai sekarang kita bisa merdeka, bisa ada saat ini. Oke, langsung saja kita mulai. Hari ini saya akan membahas tentang Pattimura. Teman-teman pasti tahu di uang 1000 ini dia. Itu pasti teman-teman kecil dulu pasti teman-teman tahu lah. Angkatan-angkatan saya itu uang yang sangat banyak sekali beredar. Jadi kita langsung saja kita mulai. Ini dia biografi dari Pattimura. Ya, jadi Pattimura itu memiliki nama asli Thomas Matulesi. Dia itu kita bisa lihat di sini, lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Saparua, teman-teman, di Maluku, itu tempat saya. Kalau teman-teman tahu, sekedar promosi lah. Jadi lahir di Saparua dari keluarga keturunan bangsawan Raja Sahulau, sebuah kerajaan yang berada di Teluk Seram Selatan begitu teman-teman. Jadi ya, Pattimura ini bisa dibilang dia nih memiliki kedudukan yang tinggi, cukup tinggi di masyarakat. Lahir dari keluarga kerajaan begitu. Jadi ini dia. Terus dia memiliki seorang adik bernama Yohanes. Jadi nama aslinya Pattimura ini sebenarnya adalah Thomas Matulesi, teman-teman. Yang tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa nama aslinya adalah Thomas Matulesi. Jadi kenapa dia bisa nama Pattimura? Ikuti dulu cerita ini. Few moments later. Jadi Pattimura memiliki adik bernama Yohanes begitu. Pada tahun 1810 Kepulauan Maluku diambil alih dari Belanda oleh Inggris begitu. Jadi awalnya ini Belanda menjajah Maluku, tapi tahun berikutnya, tahun ini Inggris mengambil alih itu. Jadi Inggris mengambil alih Maluku, kemudian Pattimura menerima pelatihan militer begitu. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa dia ini dari masyarakat biasa menjadi anggota militer begitu di pasukan Inggris dan mencapai pangkat mayor. Saya juga kurang tahu tentang pangkat-pangkat kepolisian, jadi anggota. Jadi lanjut saja. Jadi setelah itu kapan perjuangannya melawan Belanda? Dia ini pasukan Inggris, tapi apa sih perjuangannya begitu bisa melawan Belanda? Jadi pada setelah penandatanganan perjanjian Inggris Belanda pada tanggal 13 Agustus 1814, Kepulauan Maluku kembali menjadi wilayah Belanda. Jadi teman-teman, pada tanggal 13 Agustus tahun 1814 itu Kepulauan Maluku sudah kembali dari tangan Inggris kepada tangan Belanda begitu. Jadi dari Belanda, Inggris, kembali Belanda lagi teman-teman. Di sini seluruh masyarakat Saparua melakukan perlawanan terhadap Belanda untuk mempertahankan daerahnya. Jadi perlawanan tersebut terjadi pada tanggal 14 Mei 1817. Masyarakat memilih Thomas Matulesi. Kebanyakan dari masyarakat memilih Thomas Matulesi untuk memimpin perang itu teman-teman. Dan dia dinobatkan sebagai Kapitan Pattimura. Namanya diganti dan dia lebih dikenal dengan Kapitan Pattimura. Jadi kalau kita zaman sekarang ini, kalau nama saya diganti mungkin bagus juga. Tapi jangan. Setelah itu di bawah pimpinannya Benteng Dürstedt berhasil direbut dari tangan Belanda. Jadi termasuk dan banyak tentara Belanda yang tewas, termasuk Residen van den Berg. Teman-teman, saya juga tidak kenal itu siapa. Jadi jangan tanya itu siapa di saya ya teman-teman. Terus kita lihat, jadi di bawah pemerintahannya itu benteng direbut kembali. Namun Belanda kembali, dan Belanda bawa senjata yang lebih mantap, lebih canggih lagi untuk menyerang pasukan Pattimura ini, dan akhirnya mereka kalah begitu. Dia ditangkap, dibawa ke Ambon.
Dan dalam perjalanan waktu Belanda membujuk, merayu Pattimura begini supaya bekerja sama dengan Belanda, namun terus ditolak. Dan satu hari sebelum kematiannya Belanda tetap merayu gitu. Memang penjajah ini kita tidak bisa begitu. Mereka mau apa harus segera dilakukan begitu. Untungnya Pattimura ini punya keyakinan yang kuat begitu. Tapi akhirnya dia harus tewas pada tanggal 16 Desember 1817 dan menerima hukuman gantung di benteng Victoria Ambon. Dan keberanian dan ketangguhan Pattimura ini membangkitkan semangat, menjadi teladan generasi penerus begitu. Jadi dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita. Jadi kita sebagai generasi penerus jangan lupa untuk mengingat sejarah-sejarah begitu. Dan pada tanggal 6 November 1973 berdasarkan SK Presiden nomor 087 garing 1973, Kapitan Pattimura resmi dinobatkan sebagai pahlawan Indonesia. Itu adalah salah satu saya juga bingung, penghargaan lah diberikan oleh negara kepada Pattimura ini karena jasa-jasanya. Jadi itu video singkat dari saya teman-teman, semoga bisa bermanfaat ya ini untuk isi waktu. Jadi nanti bisa ada video-video berikutnya. Teman-teman juga bisa request siapa pahlawan yang mau untuk saya cari-cari biografinya disampaikan kepada teman-teman begitu. Semoga bermanfaat. Maaf ya ini dekat jalan jadi suaranya agak tapi semoga bermanfaat teman-teman. Mantap, sukses selalu. Jangan lupa subscribe, like, comment, share videonya sebanyak-banyaknya kepada teman-teman saudara karena untuk kita sama-sama saling membantu. Oke, terima kasih banyak dah.